Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran ekonomi bisnis. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kalian bisa membuka LKS kalian juga karena Ibu tidak memakai PowerPoint. Ibu akan menjelaskan langsung di sini. Oke. Nah, peran pelaku ekonomi dan model diagram interaksi pada halaman 15 itu ada pelaku ekonomi dan model diagram interaksi. Yang pertama, pelaku kegiatan ekonomi dan perannya, yaitu ada rumah tangga atau konsumen, kemudian ada rumah tangga produksi atau produsen, kemudian juga ada pemerintah. Nah, kita akan bahas yang rumah tangga konsumen dulu di sini. Kenapa rumah tangga disebut sebagai konsumen? Karena rumah tangga itu mengkonsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, contohnya apa sih? Rumah tangga itu seperti keluarga, ya. Keluarga itu membeli suatu barang dan jasa. Nah, makanya disebut rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga juga bisa disebut sebagai produsen karena rumah tangga menyediakan bahan baku untuk proses produksi. Contohnya tenaga kerja. Nah, kakak kalian, orang tua kalian itu di dalam rumah tangga itu ada yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, rumah tangga tersebut adalah rumah tangga tersebut bisa disebut sebagai produsen. Ini contoh menyediakan tenaga kerja gitu sebagai produsen, rumah tangga sebagai produsen. Kemudian di situ juga ada tenaga kerja tadi, tanah, bahan baku. Nah, tanah itu biasanya rumah tangga memiliki dalam satu keluarga atau kecil, mereka itu memiliki tanah. Nah, biasanya pengusaha atau perusahaan itu biasanya menyewa tanah untuk dijadikan sebagai lahan untuk produksinya gitu. Nah, rumah tangga selain sebagai konsumen juga bisa sebagai bagian dari faktor-faktor produksi. Salah satunya tadi yaitu menyediakan tenaga kerja, ya. Kemudian juga tanah, bahan baku. Nah, kemudian sebagai wajib pajak. Nah, sebagai wajib pajak juga karena rumah tangga tersebut tadi menyediakan tenaga kerja, kemudian tenaga kerja tersebut memiliki penghasilan, ya, kemudian penghasilan tersebut dijadikan penghasilan tersebut dipungut pajaknya, maka dari itu rumah tangga tersebut menjadi wajib pajak karena tadi memiliki penghasilan, ya, dari hasil sebagai tenaga kerja tersebut. Nah, memiliki penghasilan, kemudian karena memiliki penghasilan, pengusaha tersebut wajib membayar pajak, maka disebut sebagai wajib pajak, ya. Besarnya pungutan pajak itu sesuai dengan penghasilan dari tenaga kerja tersebut atau yang disebut wajib pajak, ya. Kemudian lanjut ke rumah tangga produksi atau produsen. Nah, produsen itu
kalau tadi konsumsi itu menggunakan ya, memakai ya, membeli. Kemudian sekarang rumah tangga produsen. Nah, produsen itu biasanya kan memproduksi, menciptakan ya. Nah, produsen contohnya itu biasanya tuh perusahaan-perusahaan ya. Kalau di sekeliling kita itu banyak rumah tangga produksi, maksudnya ya, rumah tangga produksi atau perusahaan ya. Perusahaan itu contohnya banyak di sekeliling kita, karena lingkungan kita itu termasuk dalam kawasan industri ya. Ada di KBN contohnya, itu banyak industri, kawasan perusahaan-perusahaan. Kemudian sekeliling kita juga ada Uninar, pada PT SMU ya, Sayap Trans Utama itu ada. Nah, perusahaan itu sebagai salah satu pelaku ekonomi yang paling penting seperti konsumsi. Nah, konsumsi tidak bisa dilakukan jika tidak adanya produksi ya. Konsumsi mau konsumsi apa, karena nggak ada produksi. Jadi produsen itu produksi, rumah tangga produksi atau produsen itu salah satu yang paling penting dalam pelaku kegiatan ekonomi ya. Perannya itu adalah membeli faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja. Nah, rumah tangga produksi juga atau perusahaan itu bisa disebut sebagai konsumen juga. Konsumennya kenapa? Karena kalau ada, kemarin Ibu sudah berikan diagram. Nah, kalau rumah tangga itu menyediakan tenaga kerja. Nah, kemudian si perusahaan itu membeli tenaga kerja kepada rumah tangga, konsumsi tadi rumah tangga kepada rumah tangga, membeli tenaga kerja, bahan baku ya. Kemudian dari membeli tenaga kerja, bahan baku, perusahaan tersebut membuat kemudian membuat tadi, mengelola, mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang telah dibeli tadi, kemudian menjadi diolah, kombinasikan faktor-faktor produksi tersebut, kemudian diciptakan. Setelah diciptakan, kemudian barang yang diciptakan oleh perusahaan tersebut dijual ya, atau bisa jadi barang dan jasa itu dijual ke rumah tangga, kemudian ke pemerintah ya, itu seperti itu. Jadi itu perannya perusahaan ya, atau rumah tangga produksi. Kemudian juga sebagai wajib pajak juga sama, karena perusahaan itu kan menjual barang dan jasa dan memiliki penghasilan ya, dengan otomatis pemerintah wajib memungut pajak kepada badan. Nah, kalau tadi rumah tangga konsumsi disebutnya sebagai pribadi ya, yang dipungut pajaknya pribadi, kemudian orang ya. Kemudian kalau perusahaan atau rumah tangga produksi itu yang dipungut pungut pajaknya itu badan atau perusahaannya ya. Jadi kalau tadi rumah tangga konsumsi pribadinya sendiri karena memiliki penghasilan atas hasil kerjanya. Nah, kemudian kalau perusahaan itu perusahaannya atau badan, namanya badan itu menjadi wajib pajaknya. Badan tersebut atau perusahaan tersebut itu wajib membayar pajak atas barang atau jasa yang dihasilkan, atau barang dan jasa yang telah dijual. Itu kan menghasilkan uang, kemudian dia wajib harus membayar pajaknya, maka disebut sebagai wajib pajak juga ya. Kemudian sebagai agen pembangunan, apa sih agen pembangunan? Karena perusahaan tersebut membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan ya. Apa contohnya?
perusahaan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, kemudian merekrut orang atau tenaga kerja, memberikan penghasilan kepada mereka. Nah, itu contoh dalam memberantas pengangguran. Tujuannya itu pembangunan, seperti itu. Kemudian ada di sini pemerintah. Nah, pemerintah di sini adalah apa sih perannya gitu kan? Nah, perannya itu mengatur. Pemerintah itu memiliki kewajiban mengatur perekonomian dalam negeri. Nah, untuk menjaga stabilitas ekonomi, mencegah terjadinya kekacauan dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Nah, jadi secara langsung atau tidak langsung, pemerintah itu berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Satu, sebagai produsen, ya. Pemerintah juga bisa sebagai produsen. Contohnya apa? Contohnya contohnya pemerintah itu memiliki perusahaan milik negara, ya. Apa sih BUMN? Nah, BUMN itu badan-badan usaha milik negara itu juga mereka sama seperti perusahaan pada umumnya, tapi saham yang dimiliki oleh perusahaan milik negara itu sahamnya milik pemerintah gitu. Jadi kalau tadi perusahaan produsen itu swasta, maksudnya sebetulnya swasta bisa, jadi sama sama fungsi dan itunya sama gitu. Nah, pemerintah juga punya perusahaan, tapi perusahaan itu bukan milik swasta tapi milik pemerintah. Sama juga perusahaan milik negara itu atau BUMN itu juga sama sebagai produsen karena menghasilkan barang dan jasa. Contohnya apa? Contohnya itu PLN. PLN itu badan usaha milik negara. Apa yang dijualnya? Kenapa disebut sebagai produsen? Karena PLN atau badan usaha yang dimiliki negara tersebut, PLN itu menjual jasa listrik kepada rakyat Indonesia. PLN itu milik pemerintah, ya. Tapi nanti akan kita pelajari berikutnya, PLN itu menjadi satu-satunya penyedia layanan listrik di Indonesia. Makanya nanti ada disebut pasar monopoli, ya. Nanti itu di bab berikutnya. Nah, PLN menjual jasa listrik. Ada barang, ada jasa dan yang dijual oleh PLN atau barang. Nah, itu listrik yang dijual oleh PLN tersebut. Nah, PLN itu adalah badan usaha milik negara. Kemudian ada juga kereta api. Kereta api juga milik negara. Nanti lebih lanjutnya akan dibahas bab-bab berikutnya, ada BUMN dan BUMD. Nah, makanya pemerintah juga bisa disebut sebagai produsen, ya, karena pemerintah itu menjual barang dan jasa juga. Oke. Kemudian sebagai konsumen. Konsumen, kenapa pemerintah bisa disebut sebagai konsumen juga? Karena pemerintah dalam menjalankan kegiatan produksinya tadi itu membutuhkan barang dan jasa, ya. Bagi perusahaan besar PLN, kemudian ada PT Krakatau Steel juga, itu PT yang besar juga milik pemerintah, ya. Kemudian ada PT Pertamina, itu pasti membutuhkan barang dan jasa juga, konsumsi barang dan jasa untuk produksinya, ya. Gitu. Jadi kenapa disebut sebagai konsumen? Karena itu tadi, ya, membutuhkan barang jasa untuk produksi. Seperti misalnya PT Pertamina itu PT minyak. Nah, itu dia apa yang dibutuhkan? Tenaga kerja, ya kan. Kemudian bahan bakunya itu juga membutuhkan. Makanya disebut sebagai konsumen. Nah, terus juga sebagai pengatur dan pengendali. Nah, pengatur dan pengendali itu seperti tadi berperan untuk mengatur kebijakan, peraturan-peraturan dalam
sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Contohnya, pemerintah itu sebagai pemungut pajak, ya, pemungut pajak dari penghasilan yang dihasilkan dari tenaga kerja dan badan atau perusahaan, ya. Kemudian perannya pemerintah itu adalah tadi mengeluarkan kebijakan. Apa sih gunanya atau tujuannya? Nah, kebijakan-kebijakan itu misalnya ekonomi, tujuannya tuh ya tadi untuk keadaan ekonomi Indonesia itu agar tetap stabil seperti itu. Nah, kemudian lagi contohnya misalnya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, menciptakan keseimbangan neraca pembayaran dan sebagainya, ya. Kemudian ada masyarakat luar negeri juga, ya. Kalau ada diagram model sederhana itu sampai dengan pemerintah, kemudian ada diagram sirkular 3 sektor, diagram melingkar, diagram melingkar dengan peran pemerintah dan sektor luar negeri, ya. Jadi ada tadi, kalau tadi yang pertama rumah tangga konsumen, kemudian rumah tangga produksi atau perusahaan, kemudian ada pemerintah. Nah, ada satu lagi pelaku ekonomi itu masyarakat luar negeri, ya. Masyarakat luar negeri juga di sini memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Apa sih dia perannya juga sama masyarakat luar negeri. Dia bisa sebagai konsumen, produsen. Kemudian dia juga bisa sebagai investor. Nah, tadi kalau konsumen dalam proses kegiatan ekspor dan impor. Nah, masyarakat luar negeri itu berperan sebagai kalau ekspor, kita itu menjual barang ke mereka, berarti mereka itu sebagai konsumen, mereka membeli barang dari kita, ya. Kemudian juga dia bisa sebagai produsen masyarakat luar negeri. Nah, biasanya bahan-bahan baku kita ada yang posisinya atau keadaannya itu langka. Nah, kita bisa membeli di luar negeri itu atau melakukan impor, ya. Jadi luar negeri itu masyarakat luar negeri bisa berperan sebagai produsen, kemudian bisa berperan sebagai konsumen. Tadi menyediakan bahan baku. Kalau bahan baku di negara kita tidak ada, kemudian kita bisa mengimpor dari luar negeri, ya. Kemudian sebagai penyedia ahli dalam bidangnya, nah itu biasanya luar negeri lebih mumpuni, ya, lebih di atas, memiliki keahlian itu di atas dari kita biasanya, karena mereka mempunyai kecanggihan alat-alatnya. Nah, mereka itu biasanya sudah ahli dalam bidangnya, gitu, seperti itu. Nah, mereka juga menyediakan sumber tenaga ahli. Kemudian bisa jadi investor. Nah, itu sebagai investor. Apa sih investor? Investor itu adalah orang yang menanam saham di perusahaan, ya. Gitu. Nah, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai investor. Kita ulas lagi. Tadi ada beberapa pelaku ekonomi, ya, dan perannya. Tadi ada ada rumah tangga konsumsi, kemudian ada rumah tangga produksi atau perusahaan, kemudian ada pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Nah, masing-masing dari mereka ada bisa disebut sebagai produsen, bisa disebut sebagai konsumen. Nah, perannya mereka ada masing-masing yang sudah Ibu tadi jelaskan, ya. Kemudian lanjut di
Kemarin sudah Ibu kalian bisa pelajari di Google Classroom. Kemarin Ibu sudah kasih materi, ada diagram. Nah, itu diagram tersebut adalah penjelasan yang tadi ya, ada sirkular. Jadi dia itu melingkar. Jadi pemerintah bisa sebagai produsen, konsumen juga bisa, sama dengan rumah tangga konsumsi juga tadi, bisa sebagai produsen juga ternyata, bisa sebagai konsumen juga ternyata. Nah, kalau misalnya si perusahaan atau rumah tangga produksi juga sama seperti itu, bisa sebagai konsumen, bisa sebagai produksi. Nah, mereka memiliki peran masing-masing.